Jepang menduduki Nusantara memang terbilang sangat singkat, yaitu dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945. Meskipun Jepang menjajah Nusantara hanya berjalan 3 tahun lamanya, Jepang banyak meninggalkan luka yang mendalam bagi bangsa Indonesia, di mana kekerasan serta kejahatan perang terjadi di masanya, seperti kelaparan, kemiskinan, serta penindasan terhadap pribumi menjadi ciri khas Jepang tatkala menjajah Nusantara. Pada video ini, kita akan mengulas kejahatan perang Jepang selama menduduki Nusantara. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel Fun Story dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Tanggal 22 Januari 1942, bala tentara Dai Nippon mendarat di Pemangkat, muara Sungai Kapuas, Singkawang, dan Ketapang. Penjajahan Jepang ditandai dengan pengeboman kota Balikpapan pada tanggal 2 Februari 1942. Kota Balikpapan merupakan kota hasil minyak terbesar di Nusantara yang saat itu masih di bawah kendali Hindia Belanda. Dalam aksi penyerangan terhadap kota ini, sama sekali tidak ada perlawanan dari tentara Belanda. Justru banyak korps dan militer Belanda yang melarikan diri. Oleh karena itu, dalam waktu singkat saja, tentara Jepang dapat menguasai seluruh Kalimantan Barat, termasuk kota Pontianak. Setelah mengalami kekalahan demi kekalahan, Belanda akhirnya menyerahkan bumi Nusantara kepada Jepang pada tanggal 8 Maret tahun 1942. Penyerahan ini dilakukan di Kalijati, sebuah kota kecil di Jawa Barat. Penyerahan dilakukan oleh Letnan Jenderal Herten Porten, Panglima tertinggi Angkatan Darat Kerajaan Hindia Belanda, kepada Letnan Jenderal Hitoshi Imamura, Panglima Angkatan Darat ke-16 dari Kekaisaran Jepang. Penyerahan ini disaksikan oleh perwakilan dari pihak sekutu, yaitu Amerika, Inggris, dan Australia. Dengan diambil alihnya Nusantara dan berada di bawah kekuasaan Jepang, menandakan babak baru Indonesia dalam masa kesengsaraan yang terus menghantui rakyat jelata menuju tahun-tahun berikutnya. Kejahatan terbesar yang dilakukan oleh tentara Jepang di Nusantara, seperti pembantaian ribuan kaum intelektual pribumi di Kecamatan Mandor, dekat kota Pontianak, Kalimantan Barat. Di Mandor sendiri, terjadi pembantaian atas kaum intelektual, serta tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap menentang kebijakan Jepang. Diperkirakan, lebih dari 1.000 orang tewas dalam peristiwa itu, yang dibunuh oleh tentara Jepang. Pemerintahan di Kalimantan Barat awalnya dipegang oleh Rikugun, yaitu Angkatan Darat Jepang. Kemudian sejak 15 Juli 1942, kota ini dikendalikan di bawah Kaigun, yaitu Angkatan Laut Jepang. Penangkapan pimpinan Indonesia pun kemudian diberlakukan pada tanggal 14 April 1943, sedangkan penangkapan besar-besaran sebenarnya dilakukan pada tanggal 24 Mei 1944. Salah satu kekejaman yang dirasakan rakyat Indonesia di berbagai daerah adalah dengan diberlakukannya program kerja paksa atau yang disebut dengan Romusa. Kebanyakan Romusa direkrut dari kelompok pemuda desa atau petani di Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk dipekerjakan di berbagai proyek pembangunan militer serta infrastruktur Jepang. Mereka tidak saja dikirim ke Sumatera dan ke pulau-pulau di bagian timur Indonesia, bahkan banyak di antaranya ada yang dikirim sampai ke Burma dan Thailand. Mengenai jumlah orang pribumi yang dikirim ini, ada beberapa versi mengenai hal itu. Ada yang menyebut 300.000 orang sampai 500.000 orang. Namun, menurut Profesor Willem Frederik Wertham, dari sekitar 300.000 orang yang dikirim ke luar Jawa, hanya sekitar 70.000 orang yang kembali ke kampung halamannya. Di samping itu, tentara Jepang juga banyak menyita beras serta kebutuhan makanan pokok secara paksa dari rakyat jelata.
Kejahatan lain yang sangat memilukan adalah bahwa selama Jepang menjajah Nusantara, Jepang melakukan perbudakan seksual. Hal ini diberlakukan hanya demi memenuhi kebutuhan seksual para prajuritnya. Pimpinan militer Jepang menangkap gadis-gadis desa untuk dipaksa menjadi budak pemuas nafsu. Gadis-gadis tersebut dinamakan wanita penghibur, atau yang di kemudian hari kita mengenalnya sebagai Jugun Ianfu. Naasnya, dari banyak peristiwa Jugun Ianfu di Nusantara, kematian juga menyertai para perempuan-perempuan Indonesia di waktu itu, akibat dari kekerasan serta pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja oleh tentara Jepang tanpa didasari alasan yang jelas. Iki Jugun Ianfu. Jenenge sapa, Mbah? Namine sinten? Suratemi. Sapa? Suratemi kok. Kekejaman lain pula yang dilakukan oleh militer Jepang adalah yang dilakukan oleh unit 731. Unit yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Shiro Ishii merupakan satu divisi khusus dari tentara Kekaisaran Jepang selama Perang Dunia Kedua. Markas divisi 731 terletak di Harbin, Manchuria Selatan. Namun, divisi ini juga pernah dikirim ke Nusantara demi memperkuat basis militer mereka. Unit 731 ini faktanya melakukan banyak percobaan gila, atau kata lain berupa pengujian dan pengembangan senjata biologi. Namun, kelinci percobaan mereka adalah manusia itu sendiri. Diperkirakan lebih dari 10.000 orang tawanan perang yang menjadi subjek eksperimen mereka, baik sipil maupun militer, yang berasal dari Cina, Korea, Indonesia, Mongolia, dan bahkan Rusia. Percobaan mengerikan seperti ini juga dilakukan saat Jepang menginjakkan kakinya di Nusantara. Ribuan orang yang menjadi kelinci percobaan meninggal dengan cara yang sangat tragis, dikarenakan menjangkitnya penyakit seperti pes, antraks, kolera, dan penyakit virus menular lainnya yang diuji cobakan kepada manusia-manusia pribumi. Peristiwa ini terjadi saat menjelang akhir Perang Dunia Kedua. Di Jakarta sendiri juga terjadi peristiwa di mana sekitar 100-an Romusa yang meninggal karena virus dan diduga disuntikkan kepada para pekerja. Tidak hanya itu, parahnya Jepang juga memberlakukan sistem penutupan pasar obat-obatan seperti yang dilakukan mereka ketika menduduki kota Banten, di mana Jepang melarang para pengusaha, pedagang untuk menjual obat-obatan. Jepang juga melarang penjualan pakaian serta makanan. Itulah yang kemudian dikenal sebagai era di mana nenek moyang kita hanya menggunakan pakaian dari karung goni dan ubi sebagai makanan pokoknya. Jepang juga meninggalkan bekas kekejamannya yang masih bisa kita lihat sampai hari ini. Misalnya, penjara-penjara yang tidak manusiawi, seperti Lawang Sewu yang pada awalnya dibangun Belanda sebagai kantor stasiun kereta api. Namun di tangan Jepang, mereka justru mengubahnya menjadi penjara bawah tanah yang kemudian dikenal paling mengerikan di Nusantara. Penjajahan Jepang meskipun singkat, namun faktanya Jepang banyak meninggalkan bekas luka yang sangat mendalam bagi bangsa Indonesia. Meskipun mereka datang dengan janji manis kemerdekaan, akan tetapi mereka juga memberikan pengalaman yang pahit dari penindasan dan kekerasan. Sejarah ini mengajarkan kita untuk tidak melupakan perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang gigih mempertahankan martabat dan kedaulatan bangsanya. Hikmahnya, Indonesia harus tetap hidup sembari mengingat dan belajar dari masa lalu akan nilai-nilai kebebasan, persatuan, dan keadilan yang telah diperjuangkan oleh orang-orang terdahulu. Inilah aku yang suka belajar dari sejarah.